warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Fauzia Maulia Handayani dari Angkatan 2 Kelompok 2. Di sini saya akan mewawancarai narasumber mengenai bela negara. Nah, sekarang di sini kita sudah bersama dengan Ibu Eli, pustakawan Mahkamah Konstitusi. Halo Ibu. Iya, halo, selamat siang. Apa yang bisa dibantu? Iya, ini aku mau nanya nih Bu. Ibu pernah dengar nggak sih bela negara, dan menurut Ibu bela negara itu apa? Oh, bela negara. Bela negara ya sering dengar ya. Bela negara itu adalah suatu sikap yang timbul dijiwai dari kecintaan kita terhadap negara, Pancasila ataupun UUD 1945. Jadi itu timbul karena kecintaan. Ya. Nah, menurut Ibu sendiri, seberapa penting kesiapsiagaan bela negara itu? Sebenarnya kalau ditanya ya, kesiapan itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Itu untuk menjaga keberlangsungan hidup suatu negara, khususnya negara Indonesia. Di situ kalau menurut pemahaman Ibu sih ya, kelangsungan hidup negara itu kan harus dijaga, dan sebenarnya itu merupakan kewajiban dari setiap warga negara. Jadi harusnya setiap warga negara itu paham bahwa mereka itu punya hak dan kewajiban untuk membela negara. Sepertinya itu ada di pasal 27 ayat 3 atau berapa ya? Benar nggak? Betul. Iya. Oke. Apa lagi pertanyaannya? Nah, terakhir nih Bu. Nah, menurut Ibu, implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa saja? Oh iya. Kalau menurut pendapat pribadi Ibu ya, implementasi dari bela negara itu bisa bermacam-macam. Bela negara itu kan luas ya, bisa dalam arti yang halus ataupun arti secara pasti. Kalau menurut Umi secara halus itu ya bisa kita sebagai warga negara itu mengungkapkannya dengan cara misalnya menunjukkan kecintaan kita kepada negara Indonesia, misalnya menggunakan produk-produk dalam negeri, terus selalu taat terhadap aturan hukum, terus menjaga kebudayaan. Itu maksudnya yang mungkin secara halus ya. Terus ada juga yang berpikiran wah, membela negara itu seperti misalnya ada agresi asing, terus kita tuh secara fisik membela negara. Itu sebenarnya kan dulu sudah dilaksanakan sama para pahlawan pendahulu kita ya, ketika ada agresi asing mereka berjuang gitu. Nah sekarang di era yang seperti kita hadapi sekarang mungkin nggak seperti itu. Kalau menurut Ibu ya, misalnya kita masing-masing sesuai profesinya, menjalankan profesinya dengan baik, seperti ya menjadi ASN yang baik, kemudian menjadi pedagang yang baik, itu otomatis kan itu termasuk bela negara juga. Mungkin itu singkat itu seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup Ibu, terima iya. kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Selalu. Semoga sukses ya. Iya. Baik, nah sekarang kita sudah bersama dengan Mas Ananta. Oke. Nah, Anam, di sini saya ingin bertanya mengenai beberapa hal ya. Salah satunya, pernah nggak sih Mas Anan ini mendengar tentang bela negara? Menurut Mas Anan sendiri, bela negara itu apa ya? Menurut saya, bela negara itu merupakan suatu bentuk atau suatu bentuk sikap untuk menjaga kedaulatan sebuah negara. Oke, kemudian, nah menurut Mas Anan sendiri, seberapa penting sih kesiapsiagaan untuk bela negara itu? Menurut saya, kesiapsiagaan untuk membela negara itu sama pentingnya seperti kita menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Kalau dalam analogi bernegara, itu menjaga kesehatan internal negara. Oke, nah untuk pertanyaan terakhir nih, bagaimana sih bentuk implementasi Mas Anan dalam bela negara itu di kehidupan sehari-hari? Kalau implementasinya, kan kita sebagai ASN nih, jadi contohnya itu seperti mengikuti peraturan yang ada di kantor. Lalu profesionalisme kerja, kalau kehidupan secara umum kita menaati peraturan perundang-undangan yang ada. Lalu
mungkin contoh lainnya adalah mencintai produk dalam negeri. Oke. Mungkin tuh segitu dulu kayak makanan. Terima kasih untuk waktunya. Oke. Terima kasih. Selamat siang Kak. Siang. Sebelumnya saya izin mewawancarai ya Kak terkait bela negara. Oke, untuk sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu Mbak, namanya siapa, terus di bagian apa? Oke, nama aku Risa. Sekarang ada di bagian keuangan, tepatnya di bagian perencanaan dan keuangan di Sekretariat Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan atau Events. Oke, bisa dipanggil Risa. Oke, Kak Risa. Jadi Kak Risa pernah nggak sih sebelumnya dengar tentang bela negara Kak? Pernah sih, pernah. Setahu aku ya, bela negara tuh kayak itu nggak sih, rasa sayang lah istilahnya dari warga negara kepada negaranya gitu. Dan tuh namanya juga orang sayang pasti kelihatan tuh dari sikap dan perilaku kesehariannya gitu sih. Oke, rasa sayang terhadap negara ya Kak. Bener. Menurut Kak Risa penting nggak sih kita terkait kesiapsiagaan terkait bela negara Kak? Penting dong, karena sekarang kalau bukan warga negara yang cinta negaranya siapa lagi? Terus kalau misalnya seandainya the worst case akan ada perang dunia nih. Nah terus kalau misalnya kita nggak ada siap-siagaan bela negara dan lain-lain, kesiapan dan lain-lain tuh nanti siapa yang mau membela negara kita gitu. Oke, jadi penting ya Kak menurut Kak Risa. Oke, terakhir nih Kak, bagaimana sih Kak bentuk implementasi dalam bela negara di kehidupan sehari-hari? Implementasi kehidupan sehari-hari menurut aku simple ya, as simple as aku melaksanakan kewajiban yang harus aku lakukan, melaksanakan apa yang diperintahkan sama atasan, pimpinan diminta ini, oke ini, selama itu tidak merugikan kayak gitu. Terus juga melestarikan budaya dengan kita pakai batik di setiap hari Selasa. Itu kan juga selain kita pakai batik, kita juga mentaati peraturan dari kementerian kita sendiri juga setiap Selasa pakai batik gitu kan. Gitu. Menurut aku gitu sih, simple. Oke, jadi bela negara itu dimulai dari hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari ya Kak. Oke, makasih Kak Risa atas tanggapannya terkait bela negara. Oke, sama-sama Alfi. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aldi Nugraha Putra dari kelompok 2, Angkatan 2, Latsar CPNS Mahkamah Konstitusi. Sekarang di sebelah saya ada Mas Wibi Sangan. Di sini saya akan mewawancari Mas Wibi terkait tentang kesiapsiagaan bela negara. Sebelumnya Mas Wibi, halo Mas Wibi. Ya, halo. Sebelumnya Mas Wibi tahu nggak sih tentang bela negara itu apa? Dan menurut pendapat Mas Wibi itu bela negara itu apa? Oh gitu. Langsung nih. Iya, boleh. Bela negara apa ya? Oh dari dasar katanya bela negara dan negara ya. Ya membela negara, mengagungkan negara, menjaga negara. Terus kemana-mana gua. Konsep bela negara ya ini kita lakuin nih. Kita jadi PNS juga ini kita lagi bela negara. Ya, dengan bisa aja kita mungkin teman-teman yang kualifikasinya lebih baik mungkin secara akademis sebenarnya punya kesempatan buat bekerja di swasta dengan gaji yang lebih wow, yang lebih fantastis gitu ya, nggak perlu was-was kalau pamer di media sosial, nggak akan langsung dicek LHKPN gitu kan, tapi memilih untuk bekerja di institusi pemerintahan gitu sebagai pegawai negeri. Menurut saya itu udah salah satu bentuk bela negara. Ini kan kita di sini kan menurut saya sebagai pegawai negara itu kan kita bukan hanya ingin berguna bukan hanya bagi diri sendiri, bukan hanya berguna buat keluarga gitu ya, dan kita bisa mendapat, tapi juga kita berguna buat negara juga. Ya syukur-syukur ya kita bagian dari setitik roda-roda gerigi pemerintahan yang moga-moga pemerintahan bisa lebih maju, bisa lebih baik gitu. Terus Mas Wibi, sebelum kita siap untuk membela negara ini kan harus mempersiapkan segala sesuatunya dari pendidikan, dari jasmani dan rohani. Kita harus siap untuk mengambil sikap bela negara ini. Nah menurut Mas Wibi ini kesiapsiagaan untuk membela negara ini seberapa penting sih Mas Wibi? Siapa yang penting lah itu kan. Kalau namanya juga ya niat tentu siap-siap ya. Itu kan kalau seberapa penting ya penting.
Terus dari kan tadi kan seperti yang saya bilang bahwa kesehatan itu mulai bisa dari kesehatan fisik, mental dan sebagainya, pendidikan, jasmani, rohani. Implementasinya dari Mas Wibi sendiri selama kehidupan sehari-hari bagaimana? Mental, fisik. Oke, mental dulu. Ya, mental ya lagi istilah orang zaman sekarang work life balance, jangan lupa. Kan di sini nggak ada namanya budak korporat ya. Lu kerja gimana juga, ya gitu-gitu aja. Tapi ya, intinya apa? Ya kerja lu buat nyelesain kerjaan gitu, bukan berarti manajemen waktunya juga harus bagus. Ya kita tahu kapan kita bisa lembur harus buat nyelesain, tapi kita tahu kapan kita udahlah cukupnya dulu gitu, jam pulang lu nikmatin hari lu. Ya jagalah kesehatan mentalnya. Saat lu harus refreshing ya refreshing gitu. Buat saat lu lagi kerja lu harus take it easy, nggak usah diforsir ya, karena ya dengan kita, menurut saya sih ya kalau kita saat kita mentalnya bagus, mentalnya kuat, pasti kerjaan juga hasilnya lebih baik. Itu secara mental. Secara fisik ya olahraga lah, olahraga yang happy, mau sepedahan mau apa juga banyak lah, futsal juga teratur aja itu, walaupun ujung paling berantem ya kan futsal ya rame. Itu berarti kalau misalkan rohani mungkin keibadahan ini. Oh, untuk rohani ya ibadah, iya tentu saja ibadah, Kajian dan sebagainya. kajian. Oke Mas, mungkin itu sih Mas pertanyaan dari saya. Makasih banyak. Oke, Mas. sama-sama ya. Atas waktunya. Oke. Selamat siang Mas. Siang. Mungkin sebelumnya boleh perkenalan dulu ya. Unit kerjanya di mana dan jabatannya di instansi Kemenparekraf. Oke, aku Panji dari Inspektorat Utama Kemenparekraf. Jabatannya Sebagai auditor terampil. auditor terampil ya. Baik. Mungkin untuk pertanyaan pertama itu, apakah sebelumnya Mas sudah pernah mendengar tentang bela negara dan apakah bela negara tersebut menurut Mas Panji? Oke, udah pernah dengar ya tentunya. Nah, menurutku bela negara itu kompleks ya. Mulai dari sikap, badan, perilaku, nanti juga terimplementasi dalam bentuk tindakan yang secara umum adalah untuk menjaga kedaulatan negara dalam arti luas maupun dalam arti sempit yang lebih spesifik, yang lebih khusus gitu. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin, seberapa pentingkah kesiapsiagaan bela negara menurut Mas Panji? Kesiapsiagaan bela negara yang secara umum ya, yang bisa diterapin sehari-hari itu sangat penting karena tadi itu bisa diterapin, jadi penting sekali untuk diterapin dalam kehidupan sehari-hari. Menurut sih gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir, sejauh ini bagaimana implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari dari Mas Panji sendiri? Oke, kalau aku pribadi hal-hal kecil ya, yang nyata gitu. Mungkin dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri, terlebih dari kita yang bekerja di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada kata kreatif kita coba menikmati musik, coba nonton film-film dalam negeri dulu, untuk kemudian baru nonton film-film atau produk yang dari luar, kayaknya gitu dulu sih dari aku. Baik, mungkin sekian dari pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya Mas. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kelima narasumber yang telah kita wawancarai tadi adalah bahwa narasumber telah mengerti secara dasar apa itu bela negara dan seberapa penting kesiapsiagaan bela negara dan juga pengaplikasian di lingkungan kerjanya. Oke, sekian pemaparan video dari kelompok kami. Terima kasih.